Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai lingkungan mikro dan makro dalam pemasaran digital. Anggota kelompok kami yaitu Anggi Widya, lalu Sindayu Dewi Marani, Nabila Salsa, dan Ziana Fitri. Pengertian lingkungan mikro dan makro. Lingkungan mikro adalah kekuatan-kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Mereka adalah perusahaan, pemasok, pelanggan, pesaing, pemodal, pemerintah, dan publik. Aspek pendukung lingkungan mikro di perusahaan. Aspek penyedia. Aspek penyedia atau supplier adalah sesuatu penghubung yang sangat dibutuhkan dalam seluruh sistem pemberian nilai terhadap konsumen dan mampu berkontribusi dalam hal sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi jasa ataupun barang. Kedua, yaitu aspek pemasaran. Dalam hal ini terdapat 3 karakteristik pasar, yaitu memiliki minat karena adanya kebutuhan ataupun keinginan atau suatu barang dan jasa. 2, tingkat kemampuan untuk membeli karena mereka memiliki benda yang bernilai seperti uang atau sejenisnya untuk bisa ditukarkan dengan barang yang sedang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah adanya akses pembelian dan kesediaan untuk bisa melancarkan pertukaran tersebut. Lalu kemudian ada aspek pelanggan. Aspek pelanggan bisa berbentuk pasar konsumen yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok rumah tangga yang menyewa jasa ataupun membeli barang untuk digunakan atau dikonsumsi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, pihak pemasar harus lebih jeli dalam melihat reaksi konsumen atas adanya perubahan seperti perubahan harga atas suatu produk. Yang keempat yaitu aspek pesaing. Selain berbagai hal yang sudah disebutkan di atas, pihak pemasar pun harus memperhatikan sifat persaingan yang terjadi di pasar, yang mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan jenis dan sifat persaingan tersebut. Dan yang terakhir adalah aspek pemasaran. Aspek masyarakat. Aspek masyarakat adalah kelompok apa saja yang memiliki kepentingan secara aktual atau potensial yang mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meraih kesuksesannya, seperti pemerintah, masyarakat keuangan, gerakan warga lokal dan umum, media, serta orang-orang dan internal perusahaan. Lingkungan pemasaran makro. Lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran atas suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasaran secara tidak langsung. Macam lingkungan makro yaitu lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan demografi adalah suatu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran. Karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat, dan dari sanalah akan membentuk pasar dengan syarat memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat ini sedang terjadi. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat sudah pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut, dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit untuk berubah. Dan selanjutnya
Akan dilanjutkan oleh teman saya Ziana Fitri. Sekarang perubahan lingkungan pada pemasaran digital. Jadi perubahan pemerintah dalam hukum cenderung terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, para pesaing digital perlu mewaspadai kekuatan-kekuatan yang penting dalam konteks lingkungan perdagangan mereka sendiri, sehingga mereka dapat memastikan daya saing bisnisnya. Ketangkasan strategis penting untuk dipahami oleh pemasar. Dan mereka harus mempertimbangkan cara memastikannya. 1. Pengumpulan, penyebaran, dan evaluasi berbagai sumber informasi dari lingkungan mikro dan makro. Proses untuk menghasilkan dan meninjau relevansi strategi baru berdasarkan penciptaan nilai baru bagi pelanggan. 3. Penelitian tentang nilai pelanggan potensial terhadap nilai bisnis yang dihasilkan. 4. Implementasi prototip fungsi baru untuk memberikan nilai pelanggan. 5. Pengukuran dan peninjauan hasil dari prototip untuk merevisi lebih lanjut. 6. Untuk meningkatkan provisi atau mengakhiri uji coba. Perbedaan antara internet, intranet, dan extranet. Internet adalah jaringan dalam satu perusahaan yang memungkinkan akses ke perusahaan informasi menggunakan alat seperti email dan browser web. Terus, intranet adalah internet perusahaan swasta dengan akses yang hanya tersedia untuk staf. Yang ketiga, ada extranet, dibentuk dengan memperluas intranet di luar perusahaan ke pelanggan, pemasok, kolaborator, atau bahkan keamanan pertimbangkan pemasar, karena ini merupakan perhatian utama bagi pengguna internet. Dimanapun pemasar digital perlu memahami masalah keamanan dan risiko yang mungkin mereka hadapi untuk mengelola operasi online mereka secara efektif. Dari sudut pandang konsumen atau pedagang, risiko keamanan utama yang terlibat dalam transaksi niaga. 1. Detail rahasia atau sadi yang diakses di komputer pengguna, misal melalui perangkat lunak, keylogin, atau malware. 2. Rincian transaksi atau kartu kredit yang dicuri dalam perjalanan, misalnya melalui perangkat lunak paket snifsing. 3. Detail kartu kredit pelanggan yang dicuri dari server pelanggar, misalnya melalui peretasan gedung dan telah menggunakan teknik rekayasa sosial untuk menemukan informasi. 5. Pedagang atau pelanggan bukanlah seperti yang mereka klaim, dan pihak yang tidak bersalah dapat ditarik ke dalam situasi perdagangan yang dicurang. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemasaran digital. Yang pertama ada kekuatan politik. Kekuatan politik, pemerintahan nasional dan organisasi transnasional memiliki peran penting dalam menentukan adopsi dan kontrol internet di masa depan dan aturan yang mengaturnya. Yang kedua ada kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi menyebabkan variasi dalam kondisi ekonomi, mempengaruhi peluang perdagangan, mempengaruhi pengeluaran konsumen dan kinerja bisnis, memiliki implikasi yang signifikan untuk perencanaan pemasaran digital. Yang ketiga, kekuatan sosial.
Kekuatan sosial, keragaman budaya di antara komunitas digital yang mempengaruhi penggunaan internet dan layanan yang disediakan bisnis secara online. Yang keempat, ada kekuatan teknologi. Perubahan teknologi yang mempengaruhi peluang pemasaran, menciptakan peluang pengembangan produk baru, memperkenalkan cara-cara baru untuk mengakses pasar-pasaran melalui integrasi saluran, membuat bentuk baru platform akses dan aplikasi. Yang kelima, kekuatan lingkungan. Kekuatan lingkungan kekuatan hukum. Kekuatan hukum menentukan metode untuk mempromosikan dan menjual produk secara online. Hukum dan pedoman etika yang berupaya melindungi hak individu atas privasi dan bisnis untuk perdagangan bebas. Dan yang terakhir ada kekuatan sosial. Kekuatan sosial, keragaman budaya di antara komunitas digital. Lingkungan makro berdampak pada strategi, perencanaan, implementasi, dan kinerja organisasi pemasaran digital. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran antara lain berupa tingkat pendapatan, tingkat inflasi, resesi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tahapan pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua ada lingkungan demografi. Pemasar harus selalu memantau perkembangan demografi, baik dari jumlahnya yang terkait dengan penyediaan produk, jenis kelamin dari penduduk yang membutuhkan produk yang berbeda, sehingga pemenuhan pasarnya juga berbeda. Yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Pemasar perlu mengikuti perubahan tersebut, sehingga dapat menciptakan dan menyediakan produk yang sesuai dengan tren perubahan akibat adanya pergeseran sosial budaya masyarakat. Dan yang terakhir ada lingkungan teknologi. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan konsumen, terutama cara hidup dan pola konsumsinya, sehingga secara langsung akan dapat menciptakan kegiatan pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewa. Kendala moral, etika, dan pemasaran digital. Hukum perkembangan untuk memberikan kerangka kendali dan peraturan yang bertujuan untuk memungkinkan individu dan bisnis menjalankan bisnis mereka dengan cara yang legal dan etis. Kegiatan hukum dapat dianggap tidak etis. Perlindungan data dan hukum privasi pribadi hak moral individu untuk menghindari tanpa mereka mengetahui atau persetujuan pribadi mengacu pada hak moral individu untuk menghindari gangguan dalam urusan pribadi mereka oleh pihak ketiga. Privasi data pribadi seperti identitas, suka, dan tidak suka kami menjadi perhatian utama konsumen, terutama dengan peningkatan dramatis dalam pencurian identitas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.